Selamat siang, perkenalkan nama saya Kanisius Domingus Mua, NIM 22120072. Saya merupakan salah satu mahasiswa Stikom Uyolindo Kupang, periode 2022-2023. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait algoritma dan pemrograman 1. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1, menjelaskan struktur program C++. Oke, langsung saja. Struktur data program C++. Yang pertama, include IOStream. Di baris paling awal terdapat kode include IOStream. Perintah include dipakai untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C++. Yang kedua, int main. Struktur main pada dasarnya merupakan sebuah fungsi. Isi dari fungsi ini diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Di dalam tanda kurung kurawal inilah isi dari kode program penyusun fungsi ditulis. Fungsi main merupakan kode program utama dalam mayoritas aplikasi bahasa C++. Disinilah kita akan banyak menulis kode program. Yang ketiga, stdc out. Perintah stdc out berguna untuk menampilkan sesuatu ke layar. Perintah ini merupakan bagian dari header IOStream, sehingga jika kita ingin menggunakannya, harus terdapat perintah include IOStream di bagian paling awal kode program bahasa C++. Dan yang keempat, return null. Perintah return null berhubungan dengan kode int main sebelumnya. Disinilah kita menutup function main yang sekaligus mengakhiri kode program bahasa C++. Kita menuju soal nomor 2. Jelaskan disertai contoh syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Pemberian nama variabel itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama itu, pengenal harus diawali dengan huruf A sampai Z dengan huruf besar atau A sampai Z dengan huruf kecil, atau karakternya garis bawah, contohnya seperti ini. Contoh luas di sini menggunakan diawali dengan huruf kecil luas. Yang kedua, tidak boleh ada spasi nol, atau jika menginginkan jarak antar kata bisa menggunakan penghubung, tanda garis bawah atau underscore. Contohnya, jika luas persegi panjang, luas persegi. Kita tidak boleh langsung seperti ini, tetapi harus menggunakan underscore seperti ini. Yang ketiga, tidak boleh diawali dengan angka. Dan menggunakan operator aritmatika seperti ini. Tidak boleh diawali dengan angka 10 atau operator seperti kali. Tidak boleh harus dimulai dengan huruf kecil seperti ini. Yang berikut, panjang pengenal boleh lebih dari 31 karakter, tetapi hanya 31 karakter pertama yang dianggap berarti. Yang kelima, pengenal tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai kata-kata cadangan seperti ini, it, seperti in, it, will, dan sebagainya. If,
Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan disertai contoh penggunaan fungsi input dan output. Cout C++ itu sendiri memiliki 4 fungsi output dasar, yaitu yang pertama cout untuk menampilkan teks layar, yang kedua cheer untuk menampilkan error, yang ketiga clock untuk menampilkan load, dan yang keempat print untuk menampilkan output. Contohnya, tanda lebih kecil, tanda ketuk 2 kali seperti hello, saya adalah manusia. Setelah itu tutup kurung dan titik koma. Sedangkan fungsi input itu ada cin dan scan cin, yaitu untuk mengambil input dari keyboard. Contoh dari cin itu, cin dia selalu menggunakan tanda lebih besar. Contohnya itu tulis cerita. Setelah itu titik koma. Sedangkan scan itu untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format seperti fungsi print. Contohnya seperti scan. Buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2, dan diawali dengan tanda persen. Terus S, lalu kita koma diikuti variabel itu dengan huruf dan variabel. Setelah itu tutup kurung. Titik 2 ini merupakan contoh dari Oke, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan disertai contoh penggunaan penentu format dalam fungsi print dan scan. Penentu format untuk fungsi print dan scan yaitu ada %i, tipe data integer, keterangannya untuk menampilkan nilai angka integer. Contohnya print buka kurung tanda petik 2, inputkan nilai a titik 2 dan lalu titik koma. Setelah itu titik koma, scan titik 2 %i koma dan a titik koma. Ini merupakan contoh dari %i. Lalu ada %f itu menampilkan bilangan pecahan. Di sini fungsinya untuk menampilkan bilangan pecah ini. Berikut ini merupakan contoh dari %f. Kemudian %s itu untuk menampilkan teks atau string, contohnya print. nim titik 2 lalu titik koma, scan buka kurung tanda persen, S tanda kutip 2 koma dan A tutup kurung. Setelah ini merupakan contoh dari %s. Yang berikut contoh dari %.
Dan contoh yang berikut merupakan %C, yaitu menampilkan karakter. %C, print, contohnya print, buka kurung, tanda petik 2, huruf yang tersimpan. Tersimpan adalah petik 2 %C, huruf, koma huruf, petik 2. Ini demikianlah penentu format untuk Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 6. Jelaskan apakah output dari listing program berikut. Output dari listing program berikut merupakan cout, di mana cout kita gunakan untuk memanggil variabel nama pertama dan nama ketiga. Di sini telah muncul outputnya, dan mengapa di sini nama pertama menjadi ring dari nama bayi menjadi nama ketiga, karena dalam input ini Dimas dihitung dengan angka 0, ring 1, dan seterusnya.